Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan online dengan materi yaitu isu-isu kontemporer dalam keuangan Islam. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, dan selanjutnya pengaruh ekonomi digital Islam. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita mulai saja. Lembaga keuangan mikro syariah, ya. Apa itu lembaga keuangan mikro? Itu lembaga keuangan khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pemberdayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan ada lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan yang berdasarkan lembaga keuangan bank, ya. Lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan penandangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk maupun dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit atau bentuk-bentuk lainnya, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya. Dan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, itu contohnya, ya. Kita sudah dipelajari kemarin ada lembaga keuangan bukan bank atau non-bank, yang diantaranya ada asuransi, terusnya banyak kan kita, koperasi, fintech dan sebagainya. Baiklah, mahasiswa-mahasiswa sekalian, tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan bank di sini. Apa sih bedanya? Bank yaitu menghimpun dana secara langsung dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito atau secara tidak langsung. Nah, kalau non-bank, lembaga keuangan non-bank menghimpun dana secara tidak langsung. Dan kalau bank punya kewenangan mencetak uang giral dan dapat mengaruhi jumlah uang yang beredar. Sedangkan non-bank, lembaga keuangan non-bank tidak memiliki kewenangan untuk pencetak uang. Kalau bank, tujuan untuk penyetoran uang ke bank adalah untuk pendapatan bunga, keamanan, dan kenyamanan. Sedangkan non-bank, penyetoran ke lembaga keuangan non-bank adalah untuk mendapat penghasilan tambahan, ya, investasi, pembelian, dan lain sebagainya. Contoh lembaga keuangan bank itu ada bank sentral dan bank umum. Dan contoh keuangan non-bank, pegadaian, bursa efek, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kita lihat industri keuangan non-bank apa saja di sini, ya. Lihat industri asuransi syariah, ada asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Dan untuk dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti syariah. Dan dana pensiun pemberi kerja program pensiun luar pasti syariah. Nah, itu.
Untuk lembaga pembiayaan syariah nih apa saja? Perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah, dan untuk lembaga keuangan syariah khusus, ya, perusahaan penjamin syariah, perusahaan pegadaian syariah, terusnya lembaga pembiayaan ekspor Indonesia syariah, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah, permodalan nasional madani syariah. Nah, itu contoh-contohnya, ya, untuk industri keuangan syariah non-bank. Selanjutnya, nah, kita akan menuju tentang ekonomi digital di sini. Tentang ekonomi digital, apa pengaruhnya ya terhadap isu-isu global tentang ekonomi syariah. Ekonomi digital, kita lihat kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belanja cepat seperti Grab, Bukalapak, Shopee, dan Grab, Gojek, Oppo dan sebagainya. Itu merupakan sebuah sistem untuk mempermudah dalam transaksi, ya. Itu mempengaruhi perekonomian di Indonesia tentunya. Tentunya dengan sistem tersebut kita dapat dimudahkan dalam transaksi ekonomi. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kita lihat di sini ada financial technology, fintech, transaksi di Indonesia sampai 190 triliun, ya. Sangat besar sekali. E-commerce, potensi transaksi di Indonesia pada 2013 104 triliun, pada 2016 sampai 261 triliun, kita tingkat sampai 2020 sampai 1.700 triliun. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, Bineka.com, Blibli.com, ya. Nah, untuk pangsa pasar di Indonesia tinggi seperti on-demand service, ya, Gojek dan Grab ini. Para pemainnya, pengguna internet sampai 132,7 juta untuk pengguna internet. Itu sangat besar sekali. Dan untuk Internet of Things, IoT, potensi pasar Asia Pasifik pada tahun 2020 sampai 583 miliar dolar, ya. Sangat besar sekali. Nah, kita lihat dengan layanan keuangan digital apa saja kita manfaatnya, ya. Dengan layanan keuangan digital atau LKD kita singkat, kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi mobile based maupun web based dengan jasa pihak ketiga atau agen. Itu manfaat LKD, belanja atau transaksi dengan online, tentunya bikin mudah ke kita. Biasanya kita belanja ke pasar atau dari kampung ke Jakarta ke Tanah Abang, dengan aplikasi layanan digital ini dipermudah. Kita cukup mengklik HP, kita pesan baju, maka akan datang barang tersebut. Tidak usah kita pergi ke Jakarta. Terusnya tidak perlu datang ke kantor fisik untuk transaksi tentunya, ya. Dan beli pulsa dan token listrik misalkan, kita langsung saja melalui aplikasi digital ini. Ada dengan transfer uang lebih cepat dan praktis, ya. Kita tidak usah datang ke bank. Kita dengan cukup mempunyai aplikasi, cukup melalui HP, ya. Terus beberapa bank di Indonesia yang telah menggunakan produk lembaga
layanan digital. SPIR Mandiri dengan e-cash, terus BCA, Sakuku, dan T-Bank ya. Nah, dengan T-Bank itu biasanya di BRI. Baiklah para mahasiswa kalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di perkuliahan offline di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.